Oke, baik semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Hafiz dari Program Teknik Geologi 2024 dengan NIM 120 24 073. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ringkasan dan karya ilmiah yang telah kelompok kami buat, yaitunya tentang pengendalian hama tanaman padi menggunakan alat pengendali hama yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam, tentu saya harus menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih judul dan topik ini. Yang pertama itu tentu saja karena sektor pertanian itu merupakan sektor yang paling penting atau paling krusial di dalam keberlanjutan kehidupan yang ada di Indonesia. Dan komoditas seperti padi itu merupakan makanan pokok dari yang umum ditemui di seluruh warga Indonesia, yang menyebabkan tentu saja sektor pertanian ini menjadi sektor yang paling-paling krusial lah di dalam eh, keberlanjutan terhadap pertumbuhan dan kehidupan warga Indonesia selanjutnya. Dan selanjutnya, mengapa kami memilih topik ini adalah karena produktivitas dari tanaman padi itu akan sering mengalami hambatan akibat serangan hama, khususnya dari hama tikus. Dan ini tuh mungkin akan menyebabkan terganggunya ekosistem atau komoditas dari ketahanan pangan warga Indonesia. Nah, untuk latar belakang yang ketiga itu adalah melalui perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, tentu produktivitas biasanya akan dapat ditingkatkan dengan alat berupa pengendali hama, terutama yang sudah dilengkapi dengan sensor ultrasonik seperti yang telah kami sebutkan di bagian judul tadi. Nah, untuk tujuan dari proyek kami ini, kami berharap kami itu dapat menyusun rancangan atau konsep awal daripada alat yang akan kami buat, alat untuk pengendali hama tanaman padi seperti tikus dengan alat berupa pengendali hama yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik. Terus yang kedua itu adalah untuk menguji seberapa efektif sih dan seberapa efisien alat tersebut dalam membasmi hama serta memastikan keamanan dari alat tersebut. Dan untuk yang tujuan ketiga, kami itu untuk menganalisis dampak penggunaan alat terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta memberikan solusi juga terkait potensi permasalahan yang muncul. Nah, untuk hipotesa awal atau anggapan kami di awal, penggunaan alat ini tentu akan sangat berpengaruh terkhususnya di daerah dan lingkungan Jatinangor. Dan kami mengasumsikan bahwasanya dengan alat pengendalian hama ini, produktivitas tanaman padi di Jatinangor itu akan semakin meningkat. Nah, untuk metode yang kami gunakan, kami itu menggunakan metode yang namanya metode eksperimental dengan pendekatan kuantitatif, di mana metode eksperimental ini adalah sebuah metode di dalam mencari data-data dengan melakukan eksperimen secara langsung kepada suatu objek yang akan dikaji begitu. Terus kalau misalnya dengan pendekatan kuantitatif, kami itu mendapatkan data-datanya itu di dalam bentuk data kuantitatif. Jadi bentuk datanya berupa angka pasti, bukan berupa suatu sifat atau kualitas seperti itu. Nah, untuk tahap dari pengambilan datanya ini kami bagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder, dan yang ketiga itu adalah data analisis data. Di mana data primer ini merupakan data-data yang kami dapatkan langsung dari hasil eksperimen atau observasi terhadap lapangan. Terus data yang kedua ini merupakan data sampingan lah dari data primer. Terus yang ketiga itu analisis data adalah data yang telah kami data primer dan data sekunder yang telah kami olah, lalu kami analisis dan akhirnya muncullah data yang lebih konkret. Untuk landasan teorinya, kami bagi menjadi lima. Yang pertama itu adalah hama tikus itu merupakan ancaman yang serius terhadap produktivitas tanaman padi dan tentu ini merupakan suatu masalah yang cukup umum ditemukan di berbagai ladang pertanian yang ada di Indonesia. Terus yang kedua itu adalah pengendalian hama terpadu atau PHT itu sebagai pendekatan ramah lingkungan. Jadi kami membawa konsep bahwasanya alat pengendali hama yang kami buat itu ramah terhadap lingkungan.
Yang ketiga itu pelindungan tanaman sebagai pilar produksi pertanian agar pertanian di Indonesia tetap berlanjut dan Indonesia mencapai ketahanan pangan. Terus yang keempat itu adalah teori respon tikus terhadap gelombang ultrasonik. Ini tuh landasan teori di mana kami menguji apakah tikus tersebut bereaksi terhadap gelombang ultrasonik yang telah kami tanamkan kepada alat sensor, alat pengendali hama kami. Terus yang kelima adalah adaptasi tikus terhadap suara tetap dan pentingnya frekuensi acak. Ini merupakan olahan data yang lebih lanjut dari landasan teori yang nomor 4. Untuk model alat, itu kami pertama-tama merancang model alat yang mengirangi lara. Jatuhnya itu adalah model alat yang masih rancu dan ini merupakan model alat yang telah kami buat di mana di slide selanjutnya. Nah, di slide ini kami itu membuat seperti kayak miniatur atau rekayasa dari ladang pertanian dan kami akan tancapkan alat-alatnya di tepi, di tengah, dan di samping-samping agar hama-hama tikus yang akan berusaha masuk atau yang sudah masuk itu dapat disensor dengan baik sehingga untuk pengendalian hama tikus selanjutnya itu bisa lebih mudah di dalam pengendaliannya. Nah, ini adalah cara pengerjaan atau tahapan dari cara kerja alat. Yang pertama itu adalah kami itu membuat seperti flowchart atau diagram langkah di mana pada tahap awal itu kita akan mulai di mana sistem akan mulai dijalankan. Selanjutnya sistem dan sensor HCSR atau ultrasonik itu akan diaktifkan dan dipersiapkan untuk bekerja. Lalu sensor tersebut nantinya akan ditempatkan di alat pengendali hama yang telah kami buat dan telah kami rancang. Nah, terus dari alat tersebut akan ditempatkan di sisi-sisi sawah, di samping, di tengah, dan di semua sisi lah. Nah, terus sensor ini akan bekerja untuk memantau apakah ada hama tikus yang masuk. Lalu jika tidak terdeteksi, sistem tersebut akan masuk ke mode standby atau menunggu deteksi selanjutnya. Dan jika terdeteksi, sistem tersebut akan melanjutkan ke tahap pengukuran jarak. Jadi seberapa jauh sih jarak dari sensor tersebut agar sensor dari tikus tersebut bisa kena atau bisa dapat oleh alat pengendali hama yang telah dilengkapi oleh gelombang ultrasonik yang telah kami buat. Dan untuk selanjutnya sensor tersebut akan mengukur seberapa jauh posisi hama tersebut dari alat. Dan di sini juga ada unsur berupa coding di mana LED dan buzzer akan menyala sebagai peringatan dan layar LCD menampilkan status serta jarak hama yang terdeteksi. Jadi nantinya akan diperkirakan misalnya ada dua hama tikus yang akan masuk. Di sini akan berkaitan langsung dengan LED dan buzzer yang menyala sebagai tanda atau peringatan gitu. Nah, untuk hasil pengujiannya kami itu melakukan eksperimen itu sebanyak 7 kali, di mana hasil yang kami dapatkan itu tidak terlalu efektif dan tidak terlalu sukses. Karena apa? Dari hasil pengujian tersebut tuh kami hanya berhasil atau hanya dapat menangkap tiga, tiga dari 7 hama tikus yang lewat sensor gitu. Jadi yang 4 dari percobaan tersebut gagal karena hama yang masuk ke dalam tanaman padi itu tidak tersensor atau tidak terdeteksi dengan baik. Dan akibat itu sensornya tidak menyala dan untuk hasil pengujian ini akan kami lanjutkan di bagian kesimpulan dan saran di slide selanjutnya. Nah, ini untuk bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, kami itu berdasarkan hasil perancangan, pengujian, dan analisis terhadap alat tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya alat ini memang punya potensi untuk mengendalikan jenis atau hama tikus pada tanaman padi gitu. Dan untuk mengurangi hama tikus pada tanaman padi tersebut. Alat ini cukup berpotensi, tetapi masih ada beberapa sisi lemah atau kelemahan dari alat tersebut, di mana telah dijelaskan juga pada slide sebelumnya bahwasannya alat ini itu eh, dari 7 kali percobaan hanya 3 percobaan yang berhasil dan empat lainnya gagal.
Nah, untuk selanjutnya kami mencantumkan di bagian saran, di mana ada 3 saran yang dicantumkan secara general dan luas berdasarkan kesalahan dari alat yang telah kami buat. Yang pertama itu kami akan mengganti sensor PIR dengan sensor thermal inframerah yang lebih sensitif dalam mendeteksi keberadaan makhluk hidup berdasarkan panas tubuhnya. Jadi mungkin saja sebelumnya kami kan memang menggunakan sensor PIR dan sensor tersebut tuh memang kekuatan di dalam menangkap sinyal atau menangkap panas tubuh dari hama yang mendekat itu kurang maksimal. Jadi kami memasukkannya di bagian saran untuk menggantinya dengan sensor inframerah. Terus alat itu sebaiknya juga dilengkapi dengan mekanisme motorik. Mekanisme motorik itu seperti alat yang bisa berjalan dengan kode atau codingan tertentu dan kami tentu tidak di penelitian ini tidak menjalankan alat tersebut, tapi hanya menaruhnya di beberapa tempat di dalam sawah. Nah, terus untuk saran yang ketiga itu alat ini mungkin dapat dikembangkan lagi dengan integrasi teknologi Internet of Things atau LON, ION. Dan ini tuh mungkin sebuah lanjutan lah dari alat ini jikalau alat yang kami buat ini nantinya benar-benar akan dipakai oleh seluruh petani yang ada di Indonesia. Nah, mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan saja sampai di sana dan itulah merupakan ringkasan daripada karya ilmiah yang telah saya buat dan yang telah kelompok kami buat yaitu kelompok 9. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan di dalam materi itu mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.